Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oh ya, saya yakin semuanya sehat yang ada di ruangan ini kecuali saya. Saya sakit jiwa. Perkenalkan nama saya Kadal. Umur saya 23 tahun. Mahasiswa semester 10 dari Persatuan Bersaudara. Kata dosen saya ini mahasiswa, tapi sebenarnya salah. Saya tidak punya gelar master, mahasiswa tertinggal. Ya tadi sebenarnya saya dari kos-kosan ya, dari kos. Saya mau beli di sini, tapi pas di gerbang di stop sama satpam. Kata satpam begini, "Dek, berhenti." "Kenapa, Pak?" "Sepatu kamu kotor, lepas." "Iya, Pak." Saya lepas sepatunya karena baru dipel ya. Terus saya lepas sepatu pakai kaos kaki masuk ke dalam. "Dek, berhenti." "Kenapa lagi, Pak?" "Kaos kakinya kotor." Saya lepas kaos kaki karena baru dipel. Terus dipanggil lagi, "Dek, berhenti lagi," gitu. "Bapaknya kenapa?" "Kaki kamu kotor." Akhirnya saya lepas kaki gitu. Terus ngomongin masalah rambut. Dulu rambut saya gondrong, ya, saking gondrongnya sampai tanah, sampai tumbuh dari tanah ya. Terus kata orang sebagian salah menilai orang gondrong itu katanya anak metal, pemuja setan. Padahal waktu saya gondrong saya nggak pernah memuja setan, saya muja-muja dia. Ya, tapi sekarang saya udah botak sampingnya, atasnya masih panjang, mirip sule. Oh, sudah. Ya, susu kedelai. Saya bukan susu kedelai, tapi susu keledai. Oke, sekarang kamu saya botak, kata orang saya dari anggota geng motor ya. Ya, karena memang saya dulu ikut geng motor, tapi baru 2 jam daftar, saya dikeluarin. Ya, karena saya nggak punya motor. Jadi, kalau kentut siapa ya? Jadi kalau orang geng motor balapan kan, jelek gitu, saya bawa helm. Udah bilang jangan tutup ya. Terus geng motor, saya dulu kan dia tadi ada yang bilang masalah band. Sebenarnya saya ini anak band. Tepuk tangan untuk anak band. Saya ini sebenarnya orang vokalis. Ya, vokalis dulu nama band saya itu terinspirasi dari The Titan. Jadi saya buat band namanya The Titanus. Judul lagunya Merapan, Panuan, Cacar Air dan sebagainya. Oke, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk panitia. Terima kasih untuk adik-adik semuanya, kawan-kawan yang sudah datang. Saya senang kenapa? Karena kalian lebih memilih nonton stand up daripada pacaran. Stand up itu positif, betul? Sejak kawan sehat. Pacaran itu negatif. Habisin uang. Iya. Pacaran itu banyak dosanya. Banyak ngeluarin uang. Betul? Itu yang bilang betul pasti duduk miring ya. Terus gini, cerita masalah pacaran. Saya punya pacar ya. Saya punya pacar tapi nggak pernah pacaran. Gini, pacar saya itu sekarang kelas 3 SD. Enggak, dia kelas 3 SD, tapi umurnya udah 26. Ya. Jadi ngomong-ngomong masalah pacaran, saya ini sering dibilang pelit sama pacar saya. Karena apa? Biasanya kan orang kalau jalan sama pacarnya makan gitu kan, makan nasi goreng, makan nasi rebus, makan bakso atau apalah. Tapi saya pernah ngajak pacar saya sekali. Dia jalan kita makan apa, Pak? Makan bakso. Terus makan, pas pulang dia nangis, "Abang jahat." "Kenapa jahat, Dek?" "Abang tadi janjinya makan bakso." "Tadi kan nggak makan bakso, tapi yang tadi bakso bakar, Bang." Kita digangguin. Sebenarnya kalau sehari-hari itu
selain mahasiswa, saya adalah seorang penggembala kambing. Ya, penggembala kambing. Banyak cewek-cewek yang remeh dengan penggembala kambing. Karena apa? Katanya bawa kambing. Padahal enggak, cewek saya sendiri bilang gini, abang nih bawa kambing. Abang udah bikin parfum deh, parfum apa? Aroma kari kambing. Ya, banyak orang yang lain gara-gara saya cuma penggembala kambing. Padahal kambing-kambing saya, perlu kalian tahu ya, jangan remeh. Kambing-kambing saya itu di rumah dalam sehari bisa menghasilkan 3 juta. Tepuk tangan untuk kambing saya. Ya, 3 juta. Satu kambing menghasilkan 3 juta. 3 juta putih najis kambing. Itu kok kalau sampai segitu perutnya kepes ya. Terus ini ada apa? Pernah saya kejadian waktu mau renovasi kandang kambing, mau saya singkat kandang kambingnya. Saya kan butuh paku yang namanya paku ya. Jadi saya beli ke toko bangunan. Saya beli ke toko bangunan, tapi jualnya aneh. Saya tanya gitu, bang beli paku. Dijawab, paku untuk apa deh? Ya untuk ngepaku lah, kita ngepaku kepala babak. Terus tanya dia gini, yang berapa isi deh? Yang 3 isi, saya bilang. Dibilang, belinya berapa? 5.000 aja bang. Terus dia aneh, nanya gini, mau dibungkus atau dimakan di sini deh? Ada paku dimakan di situ ya kan? Ini abang luar kecil, kayaknya banyak makan paku. Ini ada cerita mengenai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu, apalagi yang kos-kosan, sering makan yang namanya Indomie. Saya sering suka yang namanya Indomie ya. Indomie itu ada banyak rasanya. Contohnya sate Padang, rendang Padang, sate Medan, soto Medan dan sebagainya. Tapi kenapa Indomie nggak pernah ambil rasa dari Takengon? Contohnya Indomie rasa pengat bandar, ada kan? Tapi kenapa Indomie nggak pernah buat rasa pengat bandar? Coba bayangin kalau ada Indomie rasa pengat bandar, kita makan Indominya keselak tulang bandar, bahaya. Makanya nggak dibuat ya. Terus sekarang kita itu mahasiswa. Mahasiswa itu katanya adalah agen perubahan. Tapi banyak mahasiswa semester tua yang beralih menjadi agen LPG 3 kilo. Kadang-kadang agen judi lagi. Ya. Enggak, saya agen judi. Saya nonton aja. Nonton tapi ketawa. Sebenarnya ini bukan hari pertama saya manggung bukan hari pertama saya manggung dinonton banyak orang. Dulu pernah juga saya dinonton di depan GOS, kalau nggak salah. Di GOS saya dinonton oleh banyak orang, itu waktu saya dihukum jamu ya. Jadi waktu itu saya dihukum jamu, kasusnya itu kasus kecil, karena ngadu hewan. Kalau orang itu ngadunya biasa ngadu domba, ngadu ayam. Kalau saya ngadu ikan mujair. Ya. Saya ikan mujair, saya ditangkap polisi, masukin ke penjara. Terus mama saya teleponin mama. Katanya mama ya. Mama jadi mama. Terus mama saya telepon. Nah, kamu di mana? Di penjara. Gara-gara kamu adu ikan mujairnya sekarang dibawa rumah sakit. Tulang rusuknya patah, tangannya terkilir, ekornya ditulang. Terus mengenai masalah hukum jamu, jadi ada teman saya yang namanya kita makan, pernah juga dihukum jamu karena judi ayam. Saya sebenarnya nggak setuju kenapa orang yang judi ayam, adu ayam itu dicambuk. Padahal mereka judinya itu nggak pakai uang. Jadi gini. Mereka kan adu ayam, 2 ayam, jadi mereka taruhannya nggak pakai uang. Yang kalah, ini katanya, barang siapa yang ayamnya kalah, ayam jagonya kalah, maka pemiliknya harus bersedia menggantikan peran sang ayam di dalam rumahnya. Jadi harus menikah dengan istri ayam tersebut karena istrinya janda. Ya. Berbicara lagi masalah mahasiswa, masalah kampus. Ini kan yang SMA mau kuliah, mau melanjutkan ke pendidikan kuliah. Kalau kalian punya adik SMA, sebaiknya pilih-pilih universitas. Ya, kenapa saya bilang gitu? Tapi apapun kampusnya nggak masalah ya.
Yang penting kualitas manusianya. Tapi satu kampus yang jangan dimasukin adik-adik kalian, bahaya. Yaitu UT. Apa UT? Universitas terbuka. Nanti adiknya masuk angin karena nggak ada atapnya. Ya, nggak ada atapnya. Bayangin nanti pas lagi kuliah, lagi hujan gitu, hujan, kebanjiran. Siapa yang mau tolongin? Pak Haji. Pak Haji nggak bisa, lagi jualan bubur. Pak Haji naik bubur. Kan, Pak Haji jualan bubur. Terus mahasiswa kos itu mahasiswa yang mandiri. Karena apa? Sering tidur sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Tapi yang hebat dari mahasiswa kos-kosan apa? Jarang ada mahasiswa kos-kosan yang malam mingguan sendiri. Bukan hanya mahasiswa kos-kosan. Ya, jarang ada yang jalan sendiri kecuali saya. Kali-kali jalan berdua sama cowok. Ya, masa cowok sama cowok kan enak. Terus mahasiswa kos-kosan. Pernah ceritanya waktu saya ngekos di salah satu apartemen ya. Oh, keren. Ya, bukan memang jelek, tapi permainan apartemen coy. Waktu saya ngekos di apartemen, jadi kan kita biasanya ngekos itu makanannya Indomie, betul nggak? Iya, kan? Jadi kita jodoh Indomie. Jadi pas saya masak itu saya bingung. Bumbu cabenya itu ada, biasanya kan ada bumbu yang utamanya itu bumbu cabai. Setelah saya selidiki kenapa Indomie sekarang ada bumbu cabenya? Cabenya lagi dipakai jadi cabai-cabean. Ya. Jadi cabenya basah sekarang ya. Susah disebut cabai. Terus ada juga cerita mengenai kita agen perubahan. Hak dia diwajibkan untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi terkini ya yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya hamil di luar nikah, ngeri kan? Ngeri betul. Saya aja yang nggak pernah hamil takut. Hamil di luar nikah berbahaya, tapi hamil di luar nikah itu nggak terlalu berbahaya sebenarnya. Tahu apa? Hamil di luar nikah tidak berbahaya, lebih bahaya apa? Hamil di luar perut. Bayangkan aja hamilnya nggak di perut, tapi di lumpuh. Bayangin aja kalau orang melahirkan nggak dari perut, dari hidung. Itu harus melahirkan hidungnya besar banget. Karena tempat masak jenang. Ya. Terus masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi contohnya. Ada yang tahu aplikasi kamera 360? Ya. Aplikasi 360 itu kamera 360 bisa merubah pornoi jadi para queen. Ya. Ini ada tahu pasti sering pakai ya. Terus pukul arwana jadi video game Sebastian. Ya kan? Kalau saya di rumah ya tetap gini aja. Rusak kameranya. Jadi tapi ada satu hal yang mahasiswa tidak bisa lakukan dengan kamera 360. Wajah bisa dirubah, tapi IPK nggak bisa dirubah. Kalau maksud saya, coba kalian ambil lembaran KRS, fotoin. Saya kemarin udah coba ya, nilai IP saya semester 1 itu 0,4. Harapan saya jadi 4,0. Pokoknya enggak, dari 0,04 tambah 0 lagi. Oke, saya ada. Terima kasih.